Diketahui lebar karpot 3, nomor absen. Jadi kalau nomor absennya kemarin 39 ya. 40. 39 kan juga nggak ada ya. Maka tulisnya 3,39. Ya, jadi kalau hati-hati kalau nomor absen 2 itu bukan 3,2 ya, tapi 3,2. Kalau yang di belakangnya 0 tuh pakai diikutin atau nggak usah, nggak apa-apa. Kalau 3,10 terus 3,1. Ya 3,1. Oke. 3,2. Berikutnya, jadi karpotnya itu lebarnya segitu, panjangnya 5 meter, kemiringannya 4%. Nah, kata-kata kemiringan 4% kan baru kalian dengar kali ini ya. 4% itu dihitung dari panjang yang 5 meter tadi. Jadi 5 dikali 4%. Nah, itu maka ketemunya sekian. Jadi ketemunya nanti misalkan 20 cm ya. Nanti kan sini. Jadi karpot itu bukan datar tapi miring gini. Nah, tingginya ini adalah yang 5% tadi. Kemudian maka volume rabatan beton sebesar berapa? Ini adalah bangunan prisma, namanya prisma segitiga. Ini segitiga, yang ini juga segitiga. Kan karpot. Oke. Jadi cara ngitungnya, luasan segitiga ini setengah alas kali tinggi. Alasnya Coba ya. 5, tingginya yang 4% tadi itu. Nah, terus kemudian dikali lebarnya karpot. Sudah selesai, ketemu meter kubik nanti. Berarti tinggal dikali-kali semua. Ini kan luas segitiga bentuknya. Nah, jadi luas segitiga ini dikali dengan itu seperti limas kalau prisma, seperti kalau kalian di SMP itu saya berdiri kan, bawahnya segitiga, atasnya segitiga, terus berdiri. Nah, tapi ini karpot ditidurkan lah istilahnya ya. Oke, nah seperti barang seperti ini, kalau saya buat berdiri, ini kan panjang kali lebar kali tinggi. Tapi begitu saya tidurkan, dia menjadi panjang kali lebar dikali lebarnya ini. Nah, tapi kalau saya ngomong panjang kali lebar lagi kan bingung. Saya ulangi lagi, jadi karpet itu bentuknya miring. Karena miring itu berbentuk segitiga, maka yang dicari adalah luas segitiga sisi miring tadi. Panjangnya 5, tingginya 4% dari 5 tadi, dikalikan dengan lebar yang masing-masing beda-beda tiap anak. Selesai. Jadi soal ini cukup sederhana karena yang diminta hanya meter kubik aja. Nanti kalau tambah dengan butuh beton, kebutuhan semen dan sebagainya jadi panjang. Oke, sekarang buka di lembaran. Kita ke nomor 10. 9. Diketahui pekerjaan boplang dengan nilai SPK sekian plus 100 kali 100 kali nomor absen, benar, 100 kali nomor absen. Jadi kalau nomor absen saya 40 seperti kemarin, berarti 4000 menjadi 102.400, kira-kira gitu ya. Yang akan digunakan untuk mengerjakan pos jaga dengan ukuran 3 kali 4 dengan jarak pasang boplang 1,2 meter dari as. Setelah dihitung maka didapatkan RAB-nya senilai. Ini kalau kalian kerjasama ya mudah banget ya, karena hanya merubah di ASPK-nya. Tapi proses untuk mencari kelilingnya boplang bisa bareng-bareng. Paham ya? 3 kali 4. Kemudian jarak dari as itu 1,2. 1,2 benar. Jadi kalau bisa mungkin yang bisa ngerjakan ini sebelum nanti dikumpulkan sama-sama ngoreksi ketemunya berapa di kelilingnya boplang. Kok beda? Nah, silakan diskusikan siapa yang paling tepat dan siapa yang membuat kesalahan. Baru nanti nilai HSPK-nya pakai nomor absen masing-masing. Paham ya? Kalau misalkan ada yang pintar nanti maju di depan di papan nggak apa-apa sambil menjelaskan gitu ya. Dibagi-bagi. Nah, ini. Habis kena kan bisa. Tak kena kabeh bisa. Kemana tak guyon aja ini? Bercanda ini, Pak. Kau nyoba Karena serius, Pak. Kecek lah. Ya, nomor 10. Nomor 10. Akan dibuat campuran beton sebanyak 2, nomor absen meter kubik. Jadi kalau nomor absen saya kemarin 39 misalnya, maka 2,39. Hati-hati yang nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9 itu ada nolnya, benar. 2,06. Benar. Oke. Dengan butuh beton K300. Kebutuhan pasirnya silakan cari sendiri di K300. Dengan berat jenis 1400. Kemudian ditawarkan transportasi. Agar cukup untuk memuat pasir yang akan dibeli tersebut dalam sekali jalan, maka ukuran dimensi kendaraan tersebut adalah. Nah, begitu nanti ukuran dimensi kendaraan yang mau dipakai, kalian harus menggunakan standar. Untuk kalian yang mungkin kena nomor absen besar, berarti 2,35, 36 misalnya gitu ya.
dipastikan kan nanti volumenya kan lebih besar. Jadi bisa jadi yang nomor 1 2,01 bisa jadi pakai Tosa cukup gitu ya. Tapi kalian harus punya standar kendaraan yang mau dicari. Pilihannya Tosa, pickup, truk gitu. Kata-kata sekali jalan itu boleh sisa, tapi nggak boleh kurang. Sisa itu maksudnya gini, Tosa kecilian, lek pickup mek isi separone, gak apa-apa pickup berarti. Dari pickup kurang titik, akhirnya pakai truk, tapi hanya muat sepertiganya, lainnya kosong, gak apa-apa. Pokoknya sekali jalan. Nah, moda transportasi yang digunakan harus moda transportasi yang standar. Jadi otomatis kalian harus mencari informasi. Jadi nomor 10 ini itu gabungan antara pekerjaannya surveyor sama admin project. Jadi survei itu yang ngerjakan pemesanannya, admin project yang memesankan untuk transportasinya. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi aslinya nanti jawaban ini bisa sama, tapi volumenya harus dihitung dulu. Setelah volume dihitung, kamu harus tetap menghitung volumenya moda transportasi yang mau dipakai. Entah itu apa tuh? Tosa dulu ya, mungkin yang paling kecil, Tosa, pickup, dan truk. Truk ini kalau di asumsi saya ini nggak mungkin truk yang gede gitu ya, pasti truk engkel kita nyebutnya ya. Truk kelas 3C. Nah, benar. Jadi ini bisa kerja bareng, nyari informasi. Ternyata Tosa itu maksimal volumenya sekian, berarti yang di atas itu harus pickup. Oh, pickup itu maksimal volumenya sekian, berarti sisanya harus truk gitu. Paham ya? Nah, nanti di soal PASA sendiri itu akan muncul pilihan A, B, C, D, E itu yang berupa dimensi kendaraannya. Jadi kamu harus menghitung masing-masing dimensi tersebut untuk mengetahui yang paling pas yang mana. Jadi kalau yang di PASA nanti itu akan dipaskan dimensinya dengan volume yang dihasilkan itu tadi. Ya? Oke. Itu yang paling belakang sama Cynthia ya? Oh, Tasya. Tasya, foto Tasya. Kayak apa ya? Kayak ngaji gitu ya. Keterusannya Ngaji, Pak. Juna ngaji Juna kan bisa ngaji Juna. Batas saja kapal. nomor 11. Ashadu. Diketahui dinding dengan panjang 12 meter plus 60 kali nomor absen. Tapi senti. Ya, jadi kalau misalkan nomor absen saya 40 kemarin, berarti 60 kali 40. 60 kali 40 kan 24. 2400, berarti kan 24 meter. 12 tambah 24 berarti 36. Nah, dan tinggi 4 meter. Pak, ini kenapa kok 60 cm ada maunya ya? Karena ini mengikuti aturan dimensi bata ringan. Plus 20 kali nomor absen. Apabila diaplikasikan dengan perekat, maka kebutuhan bata ringan sebanyak berapa? Kata intinya dia adalah menggunakan perekat, artinya dia siarnya itu dianggap tidak ada. Kan perekat itu kan cuma 1 sampai 2 mili. Tapi kalau ini pakai campuran pasir semen, siar itu minimal 1 cm, akan jadi kacau soalnya nanti. Jadi buat soal itu harus juga bisa dinalar ya. Nah, jadi intinya begini. Masang bata ringan itu posisinya seperti ini, bukan seperti ini. Nah, yang kalian pasang waktu praktek di masjid itu kan digunakan untuk tangga. Karena dia butuh kekuatan menahan dorongan daya tanah, dorongan tanah dari kanan kiri. Nah, kalau masang dinding itu seperti ini. Sehingga dimensi yang nampak adalah ini ke sini berapa? Dimensi bata ringan. No. Satu bata ringan dulu. Ayo sing dulu materi bata ringan sapa? Mosok gak apa-apa. 60. Tingginya? 20. Jadi dimensi bata ringan itu 60, 20, 10. Kita nggak lihat 10-nya karena itu ketebalan dinding nggak dipakai. Nah, dinding kalian nanti itu ke kanannya itu atau panjang itu pasti kelipatan 60 karena ada kata-kata di situ dikali dengan ditambah dengan 60 kali sekian. Pasti akan terbagi habis. Nah, jadi cara menyelesaikannya adalah panjangmu nanti itu dibagi dengan 60 ketemu sekian bata. Paham? Tinggimu itu dibagi 20 ketemu sekian bata. Nah, hasilnya diapakan? Kalikan. Panjangnya itu ketemu, misalnya panjangnya ketemu 10 bata, tingginya ketemu 5 bata. Berarti kan jumlah bata ringannya 10 kali 5.
Ya 50. Tadi 15 gitu loh. 10 ininya 5. Berarti kan dindingnya kan ada 50. Nah, tapi di sini tidak tanyakan tentang harganya karena menyangkut masalah perhitungan volumenya saja. Ini kategori soal sedang. Jadi bukan yang sulit. Iya, kalau saya masukkan dengan jumlahnya dengan harganya bata ringan, kemudian tambah dengan moda transportasi tambah rumit nanti ya. Nah, itu kalau jadi PS. Wes, paham yang nomor 11 ya. Jadi panjangnya dibagi 60, tingginya dibagi 20. Nah, tapi di sini ada sesuatu materi yang kamu harus kuasai. Apa itu dimensi bata ringan? Kalau dia nggak tahu dimensi bata ringan, dia nggak bisa ngerti harus dibagi berapa. Waalaikumsalam. Oke, nomor 11 selesai. Nomor 12. Diketahui bentang melintang rumah sebesar 6 meter. Ini rumah ya, 6 meter. Plus 10 kali nomor absen. Senti. Nah, kalau misalkan saya ketemunya 40, berarti 40 kali 10 itu 400. Berarti berubah menjadi 10 meter karena 6 tambah 4. Untuk kalian yang baik koma-koma sudah ada masalah. Maka tinggi atap yang disyaratkan untuk menutup atap genteng sebesar 40 derajat. Itu derajatnya kebaca gitu ya di WA ya. Ya biarin lah. Di aslinya itu ada derajatnya yang 40 derajat gitu. Ini tuh. Derajatnya gabung berkotak. Oh iya ya, di WA ini. Derajat adalah sebesar. Nah, caranya begini. Bentang rumahnya adalah 6 plus sekian-sekian. Misal punya saya tadi absen jangan dengan 14, 39. 39 kali 10 kan 390, berarti kan 3,9. 6 tambah 3,9 berarti kan 9,9. Caranya langkah pertama, saya ambil tengah dari 9,9 tadi. Nah, nanti inilah tingginya atap tersebut. Tingginya ini ya. Nah, 9,9 tadi saya bagi 2. Kan ketemunya sekian lah, 4,95 misalnya gitu ya. Bisa aja nih ya. Separuhnya. Nah, begitu separuhnya udah tahu, kemudian sudut yang diminta adalah 40 derajat. Maka sisi ini namanya sisi samping. Sudutnya di sini. Yang dicari adalah sisi depan. Depan dengan samping, dengan sudut diketahui. Depannya ini dicari dengan pakai tangan. Begitu ya. Jadi nulisnya begini. Tangan 40 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sehingga sisi depan itu berapa? Itu kamu cari sendiri. Tangan 40 bisa dibuka pakai kalkulator. Sisi yang sini adalah separuhnya dari bentang rumahnya tadi. Nah, tingginya bisa dicari. Paham? Oke. Jadi dari persamaan tangan 40 sama dengan sisi depan yang kita cari dibagi dengan sisi samping yang dihitung tadi, maka sisi depan akan diperoleh. Selesai jawabannya. Dah, itu aja. Jadi target dari nomor terakhir ini untuk kalian agar bisa menganalisa perbandingan sisi antara sisi datar dengan sisi tingginya itu untuk sebuah atap baja ringan. Oke, jadi semua soal ini sangat-sangat berbobot ya untuk bekal kalian di tempat magang, dan bukan soal yang sifatnya terlalu teoritis, tapi banyak hal-hal yang bersifat analisa dan harus berpikir cepat ya. Dah, jadi kalau kalian menerima ini saat ini, keuntungannya adalah seandainya nanti ada guru-guru yang mungkin tidak hadir atau bisa manfaatkan waktu istirahat, pada saat proses berjalan ada kesulitan, bisa perwakilan ke sini untuk bertanya ya. Tapi saya nggak boleh masuk ke kelas karena ini jamnya orang, nanti kalau orangnya datang secara etika nggak bagus. Tuh, kemudian nanti akan saya panggil pas istirahat jam 9.30 ya, istirahat pertama, perwakilan kelompok untuk penilaian market di sini. Nah, siapa yang ke sini? Siapa yang ke sini usahakan mereka yang sudah paham dan mengerti tentang tugas ini. Jangan anak yang nggak paham nanti kasihan. Aman. Aman. Ada aman. Oke, selesai. Sudah. Yuk, bintang aja. Rekamannya diakhiri.